Ini puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmatnya maka kita semua dapat berkumpul di sini dalam rangka diskusi cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi kalau boleh saya menyampaikan acara hari ini, yang pertama adalah pengantar tujuan diskusi, kemudian merumuskan kalimat rumpang dan melihat untuk merefleksi kembali visi sekolah, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, baik perilaku murid kita maupun perilaku guru dan warga sekolah yang lain, kemudian mendiskusikan inisiatif atau ide baru perubahan yang dapat dilakukan di sekolah untuk mewujudkan visi sekolah, dan penutupnya. Saya hanya akan mengantarkan saja, jadi nanti untuk proses diskusinya langsung akan dipandu oleh Bu Nur Afiah sendiri. Kemudian tujuan kita utama mendiskusikan visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang itu adalah karena kita ingin memberikan pendidikan dan pembelajaran yang benar-benar berpihak kepada murid, yang benar-benar memperhatikan kebutuhan belajar murid kita. Karena tujuan utama pendidikan yang kita lakukan adalah berusaha untuk mengantarkan anak-anak didik kita dengan selamat menuju kebahagiaan yang setinggi-tingginya dari mereka. Jadi kita ingin anak-anak kita, walaupun anak-anak yang masih kecil, mereka juga manusia yang memahami dirinya sebagai manusia dan mereka bahagia dengan dirinya. Harapan kita begitu. Kemudian sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Erlin, kepada Bu Fitri, dan kepada ibu-ibu guru yang lain karena sudah mengalokasikan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini yang meskipun merupakan sebuah proses pembelajaran bagi CGP, namun akan tidak ada salahnya kalau kita jadikan kegiatan ini sebagai suatu yang bermanfaat sekalian untuk sekolah. Jadi bukan hanya sebuah latihan, tapi memang benar-benar sesuatu yang bisa diterapkan dan diwujudkan di sekolah. Harapan kami begitu, dan untuk selanjutnya saya serahkan pada Bu Nur sendiri untuk memandu diskusi ini. Monggo. Terima kasih Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yayasan PKK di Sambareng, yang kami hormati Kepala TK Dharma Wanita di Sambareng, pengajar praktek Kabupaten Nganjuk, serta rekan-rekan guru sejawat yang berbahagia. Marilah kita memunajatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, karena rahmat, nikmat, taufik, serta hidayahnya kita dapat hadir pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita nanti kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Fitrianti selaku Ketua Yayasan PKK Bareng, kepada Ibu Herlin Fatunadiani selaku Kepala TK Dharma Wanita Bareng, Ibu Siti Mardianawati FFI MPD selaku pengajar praktek saya, serta rekan-rekan guru sejawat semua yang telah hadir dalam acara kegiatan diskusi visi sekolah dan prakarsa perubahan. Nah, langsung saja kita mulai diskusinya. Sekarang kita rumuskan dulu kalimat rumpang. Nah, di sini sudah saya bagikan kalimat rumpangnya. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana
murid-murid yang mau kita impikan ini, ibu-ibu, coba kalian tuliskan J. Setelah itu kita diskusikan bersama. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Siapa yang mau memberi? Mau berbagi? Monggo Bu Neneng. Langsung saja nanti menulisnya bisa bersamaan. J. Ya. J. Kita memimpikan murid-murid yang kalau saya ya. Oh, J. Bu Neneng, monggo. Kita memimpikan murid-murid yang mandiri dan kreatif serta jujur. Mandiri. Terima kasih Bu Neneng. Monggo Bu Nia. Kita memimpikan murid-murid yang mandiri dan berakhlak mulia. Lanjut Bu Didi. Kita memimpikan murid-murid yang jujur dan tanggung jawab. Terima kasih Bu Didi. Monggo Bunda. Waalaikumsalam. Kita memimpikan murid-murid yang cerdas, mandiri, berakhlak mulia dan berwawasan luas. Mantap Bu Fitri, terima kasih Indi. Sekarang kita lanjutkan. Itu tadi kalimat rumpang yang pertama. Sudah kita dapat, kita memimpikan murid-murid yang jujur, yang berakhlak mulia, berwawasan lingkungan, disiplin, dan percaya diri, dan berakhlak mulia. Kita lanjutkan yang kalimat rumpang yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah, monggo, siapa yang mau menyampaikan? Yang nomor 1 tadi sudah. Berarti sudah maksud saya sudah disimpulkan, sudah jadi gitu apa atau kita mengumpulkan dulu? Monggo sekiranya Bu. Ya, tadi kita sudah mengumpulkan dari teman-teman. Bu. Tadi Bu Ini Herlin. tadi ada telepon dari Korwin. Maaf Bu Herlin, boten kula tunggu. Semputane. Oke, untuk yang kalimat pertama tadi Bu Herlin, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Tadi dari teman-teman kita memimpikan murid-murid yang jujur, Ya. berakhlak mulia, berwawasan lingkungan, yang kreatif dan percaya diri. Saya tambahin Oke, terima kasih. murid-murid yang bahagia, Iya, betul sekali. terus sehat. Sehat belum masuk ya? Ya, belum masuk Bu Erlin. Bahagia, sehat. Sehat jasmaninya. Ya, sehat jasmani. Oke, terima kasih ya Bu Erlin, sangat melengkapi. Kalimat rumpang yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang jujur, berakhlak mulia, berwawasan lingkungan, tanggung jawab, disiplin, percaya diri, bahagia, sehat lahir dan batin. Ngoten nggih Bu Erlin? Nggih, terima kasih. Kita lanjutkan yang kalimat rumpang yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah, monggo teman-teman. Murid adalah anak yang unik, polos, yang berbagai kekurangan.
Jadi terima kasih Bu Fitri. Monggo Bu Herlin mau berbagi. Didi, Monggo masukannya Bu Didi. Kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang unik dan berbakat. Terima kasih. Kepada guru juga, kita harus bisa mengembangkan Potensinya, ya. Terima kasih Bu Didin. Sip, tambah mantap. Ngeten, menurut Bu Didin tadi, anak itu unik, mempunyai bakat yang berbeda-beda. Jadi kita harus menggali, mengembangkan potensinya. Ngeten Bu. Bu Nineng, monggo. Bu Nia. Kita percaya bahwa murid adalah anak yang memiliki kekurangan dan kelebihan, serta murid adalah anak yang unik. Terima kasih Bu Nia. Monggo Bu Erli. saya melengkapi saja mungkin kita percaya bahwa murid itu selain punya keunikan, punya kelebihan dia untuk kita kembangkan, tetapi kita juga harus percaya bahwa anak kecil itu juga manusia, seperti yang disampaikan tadi, manusia dia punya perasaan seperti orang dewasa yang peka. Jadi makanya kita harus lebih mengedepankan bahagianya dulu, senangnya dulu. Nanti masalah mengembangkan kreativitasnya, bakatnya itu nanti akan mengikuti setelah dia merasa bahagia dan senang. Terima kasih Bu Erlin. Sekarang kita simpulkan kalimat rumpang yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah anak yang unik, berbakat, berpotensi, memiliki kekurangan dan kelebihan yang memerlukan tuntunan dan bimbingan kita untuk menggali cita-cita dan masa depan dengan cara menyediakan atau melaksanakan pembelajaran dengan yang menyenangkan, yang membuat bahagia anak. Ngeten Bun? Sudah? Setuju? Ada tambahan lagi? pasti kita ngomong. Jadi kalau disimpulkan tadi mungkin begini. Yang jauh gitu. Kalau saya mau menambahkan bahwa seperti yang disampaikan Bu Erwin tadi, bahwa anak itu adalah manusia seutuhnya, sehingga kita juga percaya bahwa karena kita percaya anak itu adalah manusia seutuhnya, sehingga kita juga harus menghargai pendapat dan keinginan mereka. Demikian. Sudah, mereka di situ saja. Bu Dian, terima kasih. Betul sekali, kita harus mengetahui pendapat anak. Kita harus menerima pendapat anak dengan cara ini, Merdeka Belajar ini juga bisa. Kita lanjutkan untuk kalimat rumpang yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan, monggo ibu-ibu. Monggo ada masukan? Bu Nining? Langsung kita Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter, kebiasaan-kebiasaan yang baik, serta kebahagiaan anak. Wes lengkap kok. Bu Fitri, monggo diulangi pakai mic karena sudah lengkap terus Bu Edlin tadi masukannya. Monggo Bu. Oh masih ada. Masih ada. Ini nih monggo.
Di sekolah kita mengutamakan anak didik belajar untuk menjadi insan yang kompeten, berakhlak mulia, cerdas, dan memiliki keterampilan agar bisa menjadi anak yang mandiri di kemudian hari. Yang diutamakan adalah anak didik. Terima kasih Bu Neneng. Ada lagi masukannya? Monggo Bu Nia. Di sekolah kita mengutamakan kebahagiaan anak, pendidikan karakter anak, sikap, serta tingkah laku anak. Ada lagi Bu Didi? Monggo. Bu Herlik, ada masukan lagi? Sudah cukup. Sekarang kita simpulkan, di sekolah kita mengutamakan pendidikan sikap, karakter, lingkungan belajar yang nyaman sehingga anak bahagia, nyaman dan aman sehingga anak menjadi bahagia, dan yang berwawasan tadi Bu Nineng J, dan bertakwa dan beriman J. Ada masukan lagi? Setuju nggih? Kita lanjutkan kalimat rumpang yang keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa, monggo ibu-ibu. Ini pemenggalan katanya sampai kita ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa, Atau murid di sekolah kita sadar betul bahwa yang mana Bu? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Oh. Jadi yang menyadari itu muridnya. Oh iya. Jadi anak-anak itu sadar apa? Oh gitu. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa. murid di sekolah kita Iya. sadar betul bahwa, jadi muridnya ya Bu. Murid di sekolah kita. Murid itu sadar betul bahwa. Kalau di sekolah itu ngapain? Ngapain? Sekolah. Yang sekolah bagaimana ngatan Bu? Jadi anak-anak Tentang itu gurunya, tentang anak-anak itu menyadari bahwa di sekolah itu dia akan bertemu dengan orang-orang, dengan teman-teman, guru yang membuat dia senang dan bahagia. Jadi dalam hal ini kita harus menekankan anak-anak memang harus bahagia dan senang dengan bermainnya. Bukan anak itu merasa tertekan, terus dimarahi, terus sedih. Sekolah adalah tempat yang menyenangkan. Iya, menyenangkan intinya gitu. Jadi anak-anak itu sadar betul kalau di sekolah itu menyenangkan. Jadi kalau anak itu datang ke sekolah malah dimarahi atau disinggung perasaannya, ya dia sangat kecewa sekali. J. Terima kasih Bu Herlin. Seperti lagu juga. Tamanku, taman kanak-kanak menyenangkan. Tamanku, taman kanak-kanak mengasihkan. Tempat kita bermain. Nah, seperti itu, J. Jadi anak-anak pergi ke sekolah itu senang, dengan berbagai berbeda-beda unik, dengan bakatnya yang berbeda-beda, dengan minatnya belajar yang berbeda-beda. Jadi anak senang untuk melaksanakan belajarnya, bermainnya, ngoten nggih Bunda. Nggih, ada masukan lagi? Itu menurut saya ya dari kalimat ini, anak-anak itu harapannya sangat besar. Harapannya sangat besar untuk datang ke sekolah, dia akan senang gitu. Jadi makanya kita jangan membuat dosa besar dengan harapannya anak-anak itu langsung down, dia langsung patah hanya karena kita menyalahkan sesuatu yang diharapkan. Aduh ternyata kan gitu. Jadi kecewa. Ya, kecewa berat.
Nggih, Bu Erin. Berarti anak-anak itu mau, kita harus mengetahui anak-anak hari ini sudah senang, itu juga harus kita gali ngoten nggih Bu Erin nggih. Jadi anak-anak merasa oh kita nyaman di sekolah, dengan sekolah bisa mengutarakan semua pendapatnya, keinginannya, dia mau ke sekolah itu untuk menggapai cita-citanya nanti di masa yang akan depan. Dengan rajin belajar, kreatif, bisa mengembangkan semua potensi yang ada pada anak itu. J, ngoten. Sudah, ini setuju? Kalimat rumpang yang ada tambahan dari Bu Dian. Jadi mungkin bisa ditambahkan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa guru adalah orang dewasa yang dapat dipercaya, penuh kasih sayang, menghargai dirinya sepenuhnya. Terima kasih Bu Dian, sangat mantap sekali. Kita lanjutkan kalimat rumpang yang keempat, kelima J. Kita warga di sekolah ini yakin untuk kita warga di sekolah ini yakin untuk kita warga di sekolah ini yakin untuk monggo. Ada masukan? Ya, monggo dilengkapi Bu Nine. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mengembangkan potensi murid secara optimal melalui Merdeka Belajar dengan cara kolaborasi antara guru dan murid sehingga anak bisa nyaman dan senang dalam kegiatan belajar mengajar. Terima kasih nggih Bu Nine. Ada lagi masukannya? Monggo Bu Herli, Bu Fitri. Udah kesah. Untuk memberikan pelayanan yang baik, menyenangkan, menjadi contoh, menjadi contoh bukan sekedar memberi contoh pada anak didik kita, bersikap positif sehingga bisa mengembangkan potensi anak. Bu, terima kasih. Jadi kita tidak hanya memberi contoh, tapi menjadi contoh. Bu. Monggo ada lagi masukannya? Bu Didi. Kita warga sekolah ini yakin untuk bisa memberikan pelayanan yang maksimal, yang mengedepankan kebahagiaan murid dan bersikap positif. Terima kasih. Ada lagi? Saya simpulkan kita warga di sekolah ini yakin untuk memberi contoh yang baik, menjadi atau memberi Bu Fitri? Menjadi, kalau saya tidak sekedar memberi contoh tapi menjadi contoh. Berarti memberi dan menjadi contoh yang baik bagi anak didik kita, selalu bersikap positif, mengutamakan murid, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, mengembangkan potensi murid secara optimal melalui Merdeka Belajar dengan cara kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Ngoten nggih. Ada lagi masukannya, monggo Bu Dian. Yang tadi itu perlu disebutkan bahwa warga di sekolah ini yakin untuk menyediakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan.
Oh, warga sekolah perlu menyediakan pembelajaran yang aman dan nyaman. Kita sebagai guru harus dalam pembelajarannya menyediakan yang nyaman dan aman. Ngoten nggih. Jadi dimulai dari lingkungan belajar dulu yang aman, nyaman, dan menyenangkan, sehingga anak-anak akan nyaman ngaji, sehingga bisa mengembangkan potensi anak secara maksimal melalui pembelajaran yang variatif, inovatif, juga menyenangkan, dan tidak lupa dengan berkolaborasi dengan semua warga sekolah. Jadi tidak hanya guru dan murid, tapi juga wali murid, komite, bahkan masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Terima kasih Bu Dian. Terima kasih simpulannya yang nomor 5 ini tadi. Nah, sekarang kita lanjut ya Bu Dian. Kalimat rumpang yang ke-6. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, monggo ibu-ibu. Kita dan warga di sekolah ini paham betul bahwa apa yang menjadi tujuan dari guru, dari lembaga ini akan terwujud apabila kita bersama-sama melakukan seperti yang di atas tadi. Melakukan yang di atas tadi. Kita dapat berkolaborasi, menyediakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan, dan menyelenggarakan pembelajaran yang variatif, kreatif, inovatif, juga menyenangkan untuk anak. Jadi kita dan warga sekolah ini harus paham. Jadi itu tidak bisa, tujuan lembaga ini tidak bisa tercapai kalau kita hanya melakukan satu orang saja atau satu pihak saja, misalnya guru saja. Tapi kalau anak tidak dengan pembiasaan terus ikut aktif melaksanakan, kemudian warga sekolah yang lain seperti komite, seperti wali murid, dengan dukungan bersama-sama itu sebagai warga sekolah ini, maka tujuan kita itu akan tercapai. Terima kasih Bu Herlin. Kalimat rumpang yang ke-6 ini, guru kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk mewujudkan tujuan dari sekolah ini, atau yang kita kenal dengan yang baru Merdeka Belajar, guru berkolaborasi dengan komite, yayasan, semua warga sekolah untuk membuat murid memiliki bakat dan minat yang berbeda ini. Kita sebagai guru harus bisa menuntunnya dengan cara kita harus bergerak ini tadi, berkolaborasi ini tadi, dengan inovatif, dengan kolaborasi dan berpihak pada murid ini tadi Bu Dian. Monggo ada masukan lagi? Terima kasih. Alhamdulillah kita kalimat rumpang untuk cita-cita untuk murid kita sudah dapat, kita sudah membuatnya, dan semoga cita-cita ini dapat terwujud. Amin. Amin ya robbal alamin. Dengan kalimat rumpang ini, nah sekarang kita lanjut diskusi tentang visi ya Bu Dian. Sebelum masuk visi TK Dharma Wanita Bareng, nah di sini visi adalah suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita, nilai inti dari suatu lembaga. Jadi ibaratnya itu kalau kita menikah, dalam menikah itu pasti ada impian dan cita-cita. Apa ya impian dan cita-citanya? Misalnya ingin mempunyai seorang anak. Prakarsa perubahannya
akan membentuk anak ini yang seperti apa. Nah, anak yang soleh, anak yang soleh-solehah, begitu, anak yang cerdas, yang kreatif. Nah, begitu, J. Kita lanjutkan. Baca. Nah, visi TK Dharma Wanita Bareng membentuk generasi yang berwawasan lingkungan, sehat, cerdas, dan berakhlak mulia. Dengan adanya visi ini kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita harus berkesinambungan. Secara berkesinambungan ini artinya yang bagaimana? Jalan antara manusia dengan sesama teman, dengan atau warga sekolah, dengan saling gotong royong untuk mewujudkan visi tersebut. Supaya visi sekolah kita ini tercapai, apa yang kita impikan kepada murid kita. Ngaten nggih, ini visi kita. Ini Bu yang perlu kita refleksi. Ya. Apakah visi sekolah kita tadi yang membentuk generasi yang berwawasan lingkungan, sehat, cerdas, dan berakhlak mulia ini, apakah sudah berpihak pada murid? Nah, arti sudah berpihak pada murid ini, visi ini harus memiliki kepentingan seutuhnya kepada murid. Yang mana nanti murid akan menerapkan atau melakukan di kehidupan sekolah maupun masyarakat. Sudah berpihak pada murid kah? Nah, jika visi sekolah kita berpihak pada murid, mari melakukan identifikasi. Nah, kita mengidentifikasinya. Yang pertama tadi, J. Kita sudah punya gambaran nih. Ya. Murid yang kita impikan seperti apa, terus lingkungan belajar di sekolah yang seperti apa, lalu guru yang seperti apa yang akan kita inginkan di masa depan. Kemudian, nah, untuk mewujudkan sesuatu yang di masa depan itu kan kita butuh sebuah visi. Saat ini sudah punya visi sebenarnya. TK Dharma Wanita Bareng sudah punya visi J, membentuk generasi yang berwawasan lingkungan, sehat, cerdas, dan berakhlak mulia. Nah, ini kita refleksikan dulu. Apakah visi ini sampun sesuai dengan yang kita gambarkan tadi, impian tadi, atau adakah yang perlu kita tambahkan? Sepertinya berwawasan lingkungan, sehat, cerdas, dan berakhlak mulia. Yang kita bahagianya belum muncul. Apakah perlu kita munculkan atau bagaimana? Jadi kita merefleksikan ini lagi. Ibaratnya kan visi itu suatu cita-cita impian. Jadi kalau kita baca, kita ingat visi kita itu bisa menggerakkan kita untuk melakukan hal-hal yang mewujudkan visi tersebut. Berarti membentuk generasi yang berwawasan lingkungan, sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan bahagia. Nyata? Bahagianya di depan langsung ya. Oh, sehat, cerdas, bahagia, dan berakhlak mulia. Bahagia dulu. Terus cerdas, baru sehat, bahagia, cerdas, dan berakhlak mulia. Atau Bahagia sehat, bahagia sehat. atau bahagianya dulu. Membentuk generasi yang bahagia, berwawasan lingkungan, sehat, cerdas, dan berakhlak mulia. Bahagianya harus kita tunjukkan ngoten atau nanti sudah masuk di prakasa perubahan yang pertama ngoten atau yang kedua ngoten Bunda. Bisa. Sebenarnya boleh-boleh saja. Mau disampaikan di sini boleh, tidak disampaikan juga boleh. Yang penting warga sekolah itu tahu bahwa kita punya visi gambaran yang seperti itu. Kalau itu dimunculkan berarti
titik utama, poinnya, tujuan utamanya sekolah kita adalah membuat Bahagia. Nah, Iya, perlu dibutuhkan. Membentuk generasi yang berwawasan lingkungan, sehat, bahagia, cerdas, dan berakhlak mulia. Bahagianya dulu. Bahagia, Generasi yang bahagia, sehat, cerdas, berwawasan lingkungan dan berakhlak mulia. Ya, nggih. membentuk generasi yang bahagia. Hmm. Sehat. Karena dengan bahagia dia pasti sehat. Sehat, logikanya begitu. sehat, cerdas, Berwawasan lingkungan dan berakhlak tercapai dari poin baru dan tercapai dari akhirnya endingnya berakhlak mulia. mantap. Karena itu misalnya kan sekarang kan yang lagi marak ngetren dengan kalimatnya kan sekarang kan ini karakter kan ya. Cuman seperti warga sekolah pada umumnya nanti masyarakat, karakter dengan berakhlak mulia itu lebih bisa mudah diterima berakhlak mulia. Karena karakter itu Oh, gambaran ya. ya. Kalau berakhlak mulia pasti berkarakter. Iya. Kalau berkarakter mungkin bisa jadi tidak berakhlak mulia. Jadi ya, karakternya berani. Nah, berani apa dulu menjalankan apa kan? Kalau dia berakhlak mulia kan berarti beraninya berani menyampaikan pendapatnya dengan cara yang benar, berani membela kebenaran, berani untuk menampilkan dirinya secara positif. Nah, itu kan sudah dalam koridor karakter mulia. Oke, saya setuju sekali dengan Jadi tadi visinya diulangi lagi. ya, J. Alhamdulillah visi kita sudah tercapai. Coba saya ulangi, J. Membentuk generasi yang bahagia, sehat, cerdas, berwawasan lingkungan dan berakhlak mulia. Amin. Amin, amin, amin. Boleh saya kasih saran gitu ya? Nyuwun sewu sebelumnya Bu Putri, Bu Erlin, ini hanya sebuah intermezzo, tapi nggih, mari kita ini kan membentuk itu kan suatu kata kerja, itu kan sebuah proses. Nggih. Padahal kan ini sesuatu yang mau kita capai. Pripun kalau membentuk itu diganti dengan kata-kata yang sudah terwujud. Jadi misalkan Mewujudkan. membentuk, ya, Mewujudkan. terwujudnya Terwujud. atau terbentuknya generasi yang bahagia, Iya, membentuk ini sehat, masih masih melakukan, bukan yang sudah jadinya. Padahal ini kan gambaran, wah murid saya nanti. Iya. Nah, yes, betul sekali. Mewujudkan Terima kasih, Bu Dian. atau Terwujudnya. Terwujudnya. Iya. Terwujudnya generasi yang bahagia, sehat, cerdas, berwawasan lingkungan dan berakhlak mulia. Ngoten nggih, Bu? Alhamdulillah bagus sekali ini, Bu. Semoga terwujud. Setelah kita sudah mendapatkan visi ini tadi yang sudah berpihak pada murid, coba kita mari melakukan identifikasinya, Bu. Yang pertama ini terwujudnya bahagia, terwujudnya generasi yang bahagia. Ini kita akan membuat kegiatan yang seperti apa untuk murid-murid kita agar bahagia? Kalau menurut saya seperti yang disampaikan Bu Nur barusan, kita akan memberikan kegiatan yang seperti apa kata Bu. Saya kira kalau yang namanya membuat anak-anak bahagia itu bukan suatu kegiatan, bukan suatu
salah satu kegiatan, membuat kegiatan, bukan. Tetapi mulai kita bertemu dengan anak, sampai anak itu pulang, itu harus dibuat anak-anak itu bahagia. Jadi bukan membuat kegiatan, ayo kita bermain supaya anak-anak bahagia, tidak seperti itu. Tetapi mulai anak-anak itu datang di penyambutan sampai anak-anak mengantar anak-anak itu dikembalikan ke orang tuanya di depan sekolah. Jadi itu harus bahagia mulai dari awal sampai pulang. Jadi bukan membuat satu kegiatan. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Mulai dari sikap guru gitu. Ya, jadi mulai menyambut, jadi kita menyambut dengan senyuman, dengan Sapaan. air muka yang sebenarnya kita tanpa bicara pun baru seperti ini dengan senyum anak-anak sudah paham. Senangnya aku ketemu dengan Bu Guru karena tersenyum. Dengan berjabat tangan saling, kita omong-omongan dengan yang lain itu sudah dia kecewa banget. J. Bu Herlin, terwujudnya generasi yang bahagia ini, kita sebagai warga sekolah kita akan membuat anak dari mulai dia datang sampai dia pulang akan membuat bahagia. Misalnya dengan senyum, sapa, salam, nikunje, 5S. Senyum, salam, sapa, sopan dan santun. G. Jadi Semuanya kegiatannya membuat anak bahagia dan bisa berkesan, bisa membuat dia di masa datang akan berkesan dan membuat dia berkarakter, ngoten Ibu. Akan dikenang. Itu tidak usah menunggu sampai besok dan besok. Tetapi dia akan terkesan pulang itu saja. Aku senang, aku pasti seperti itu. Anak pasti bercerita di rumah. Tetapi kan kebalikannya, kalau kita membuat anak itu kecewa sampai besar, dia akan ingat. Gambaran dari Bu Herlin itu lengkap sekali sebenarnya. Cuman sekarang ini saja, mudahnya untuk mewujudkan itu Bu Herlin, berarti kita harus mengidentifikasi kira-kira perilaku yang seperti apa saja yang kita perlukan agar sampai dapat seperti itu. Jadi anak itu benar-benar bahagia mulai dari datang hingga pulang. Mungkin contohnya bisa guru senantiasa bersikap ramah dan penuh kasih sayang kepada anak. Nah, itu. Terus mungkin guru berkomunikasi dengan penuh sopan santun dan menghargai setiap pendapat anak. Mungkin bisa diidentifikasi hal-hal yang lain. Monggo, ada masukan lagi, berarti ini perilakunya Bu Guru harus yang sangat-sangat positif kepada anak nih. J. Sehingga anak lebih bahagia banget. Iya. Nah, ramah dan penuh kasih sayang kepada anak. Guru berkomunikasi dengan cara kasih sayang, lemah lembut, menghargai pendapat anak, mau mendengarkan anak ini mau mengutarakan apa, ngoten nggih. Yang lain juga bisa Bu. Orang tua misalnya, orang tua yang mendukung program sekolah, orang tua yang mau mendampingi anak belajar, itu bisa sebagai identifikasi. J. Sudah? Sampun ada masukan lagi? Pujian? Terjalinnya komunikasi yang efektif antara sekolah dan warga. Kadang-kadang itu ini kemarin pengalaman saya yang tidak terduga. Jadi kemarin waktu di TK-nya Bungut, di TK-PKK Margaret itu,
gurunya hanya 2 dan Mahmud saja kan kurang maksudnya untuk ikut diskusi ini, sehingga mengundang 4 wali murid. Dan Masya Allah, saya benar-benar tidak menduga bahwa ada ternyata wali murid itu. Saya pikir ya namanya ibu-ibu paling pendapatnya biasa-biasa saja, dan ternyata tidak. Jadi ibu-ibu wali murid yang kemarin hadir itu mereka benar-benar punya gambaran yang jelas anaknya mau seperti apa, sekolah yang diharapkan seperti apa, mereka akan bersikap bagaimana untuk bisa mendukung agar anaknya bisa seperti yang mereka inginkan. Jadi mereka tidak hanya tidak hanya cuman bisa protes, tapi benar-benar siap membantu kalau memang diperlukan. Kalau mereka misalkan harus ikut berkolaborasi dalam kegiatan di sekolah, itu mereka siap mendukung. Jadi itu sampai saya itu oh ternyata di Indonesia, di Nganjuk ini yang kebetulan kalau dilihat itu sekolahnya Bumut itu kan di dalam jauh dalam di pelosok, ternyata banyak wali murid yang sudah punya pemahaman yang luar biasa terhadap pendidikan. Jadi Bumut sendiri juga sampai saya tidak salah pilih berarti sampai begitu. Saya harapkan nih ibu-ibu yang tadi itu bisa jadi perpanjangan lidah saya, perpanjangan harapan saya ke orang tua wali murid yang lain. Jadi saya kemarin tuh pulang tuh sampai Masya Allah sebegitunya gitu. Benar-benar di luar dugaan saya gitu. Saya pikir ya ibu-ibu lah gitu, mama-mama muda yang biasanya cuma di sekolah gosip, arisan gitu. Ternyata tidak. Dari 4 yang diundang itu yang 2 sudah ibu yang cukup sudah dewasa, putranya yang pertama sudah SMP itu kan sudah cukup berpengalaman. Yang 2 masih putra-putra pertama, jadi mereka masih ibu-ibu yang masih muda, tapi ternyata punya pemikiran yang sederhana itu terhadap pendidikan anaknya. Saya berharap itu kemarin ya Allah, mudah-mudahan seluruh wali murid di Sawan itu di Nganjuk itu bisa seperti itu, seperti mereka begitu. Sebenarnya kalau diminta suaranya tuh ya mungkin dia sama lah. Mungkin. Di sini pernah kapan hari itu kan ada anak yang yang menangis bertengkar itu kan, sampai kan lalu ya mungkin karena kita juga sedikit lupa ya namanya orang ya, kita juga lalai juga, fokus bisa teralihkan gitu. Iya, enggak sampai ngeten mau lupu, makanya ibu-ibu sing nunggu bikin iku nggih karo ngewangi ngawasi, tapi nggih kula nyuwun lah bu gurune enten sing Jawi. Nah, itu kan padahal kan itu sudah menjadi SOP-nya sekolah ini kan gitu. Kalau waktu istirahat kita tetap mendampingi anak-anak saat bermain. Nah itu ya terlupakan waktu itu. Jadi sampai terjadi hal yang seperti itu menyampaikan. Wali murid kok ya sampai tekan semono saya gitu. Jadi malah ayo piye kae nyuwun wali murid gurune nang jebol. Kan diingatkan kan kita. Betul sekali. Dan sekarang itu diharapkan juga memang komunikasi itu terjalin 2 arah memang. Jadi tidak hanya sekolah yang memberikan himbauan, sekolah yang menyampaikan pengumuman, tapi wali murid pun bisa memberikan masukan tentang tidak hanya pendapat saja, tapi juga mungkin punya ide-ide yang kadang-kadang tidak terpikirkan oleh kita sebagai guru yang ada di pihak sekolah, yang bisa memfasilitasi anak untuk memberikan pengalaman yang berbeda. Nanti bisa menjadi narasumber Betul sekali. Jadi bisa mereka menjadi narasumber, bisa mereka dari mereka untuk mereka. Jadi kita wadahi sebuah paguyuban, terus yang jadi narasumbernya mereka sendiri gitu. Jadi di antara wali murid sendiri itu mungkin yang punya pengetahuan lebih tentang parenting, mereka juga bisa memberikan sesuatu. Tidak hanya dari kita dari sekolah. Terima kasih Bu Dian. Nah, ini tadi dari yang pertama, terwujudnya generasi yang bahagia,
Ini tadi dengan kita perilaku dari bu gurunya dengan ramah dan penuh kasih sayang. Guru berkomunikasi dengan yang positif, yang menghargai anak. Anak bisa mengutarakan semua keinginannya dan bekerja sama dengan orang tua. Misalnya dengan waktu mengisi dalam suatu pelajaran bisa sebagai narasumber. Sini kan mayoritas banyak yang petani, berarti nanti menjadi bapak tani. Ada yang wali murid kita tentara juga bisa mengisi ngoten nggih Bunda. Bisa sekali. Ya. Karena kan apa ya, pengalaman yang diceritakan benar-benar dialami itu pasti berbeda. Cara menceritakannya juga kita yang hanya mengamati. Iya, betul sekali. Berbagi pengalaman, J. Betul sekali. Nah, kita lanjut untuk yang kedua. Terwujudnya generasi yang sehat. Ini tadi. Mari kita melakukan identifikasinya. Membangun pembiasaan perilaku hidup bersih, sehat secara mandiri, ngoten Bun. Iya. Monggo bunda-bunda ada masukan, ibu-ibu. Monggo Bu Fitri. Identifikasi. Ya. Untuk mewujudkan generasi yang sehat Generasi itu yang sehat itu, oh ya. Untuk mewujud generasi yang sehat itu ya kita menerapkan kebiasaan hidup bersih dan sehat. Misalnya membiasakan cuci tangan kalau mau makan, setelah akan kegiatan, sesudah kegiatan biasanya kan pegang krayon apa kan selalu cuci tangan. Terus sikat gigi. ya kita memberi apa itu namanya, apa ya, PMTAS. enggak, cara mencuci kita dia sampaikan ya, contoh gosok gigi yang baik berapa kali Mendatangkan dalam Bu Bidan. sehari, atau mungkin kita juga bisa mendatangkan narasumbernya atau dokter gigi seperti kita kan Ya, pernah oke. ada Oke, dokter betul gigi, sekali. ada MOU dengan puskesmas. Puskesmas, Iya. betul sekali. Kemudian juga dengan ini, dengan apa ini namanya, kader desa dari PKK itu yang itu biasanya kami juga minta untuk menerangkan kan anak-anak kalau dengan orang baru itu senang. Iya, betul. Senang gitu dengan membawa dengan berbagai sayuran, kemudian menjelaskan ini sayurannya untuk apa. Jadi tidak hanya tentang gizi itu kan tidak hanya bidan atau dinas kesehatan yang tahu itu, tetapi juga dari kader PKK itu kita manfaatkan. Menjaga lingkungan bersih juga. Ya, kita kalau di TK di sini kan setiap Jumat itu kita mengadakan Jumat bersih kerja bakti dengan anak-anak dan wali murid yang diawali dengan senam pagi bersama. Kalau hari Jumat di sini pintunya ditutup di timur dan barat. Jalannya. Ditutup, kita senam bersama pagi. Setelah itu dilanjutkan kerja bakti. Terima kasih Bu Edlin. Terwujudnya generasi yang sehat ini, kita sebagai warga TK Darmawani Tambareng membangun dengan pembiasaan perilaku hidup bersih, sehat secara mandiri dengan kegiatannya membiasakan cuci tangan tadi, J. Terus gosok gigi dengan mendatangkan dokter gigi, pernah Bu, dengan kerjasama dengan Puskesmas, J. Terus Jumat sehat, Jumat bersih sehat, bersih dan sehat. Nah, dengan senam pagi, kerja bakti. Nah, ini kita sehat. Biasanya kalau awal masuk kita melakukan pemeriksaan itu Bu, tumbuh kembang anak dengan DDTK. Maksudnya awal masuk itu pendaftaran ya. Skala berkala juga ya, sekali bagaimana. Iya, betul. Yang keempat, J. Terbentuknya generasi yang berwawasan lingkungan.
Ini kita pembelajarannya mengenalkan tentang yang di lingkungan, terus kecintaannya terhadap lingkungan ini kita membuang sampah ini. Jadi menjaga lingkungan kita agar tetap bersih, tidak tercemar, jadi kita harus memanfaatkan sampah ini. Kita harus pandai-pandai memanfaatkannya, misalnya dengan berkolaborasi dengan wali murid. Nah, seperti itu bisa dibuat gantungan seperti itu, juga limbah dari plastik. Ngaten nggih, Bu. Nah, kalau kita limbahnya bisa dibuat APE juga, buat alat-alat main anak. Nah, seperti itu, buat kapal. Nah, itu buatan wali murid toh. Itu buatan wali murid. Kita memanfaatkan limbah-limbah. Nah, ada lagi satu lagi yang ini limbah minuman ini bisa kita buat gantelan ngoten, Bu. Ya, banyak sekali. Nanti kita akan terus melanjutkan dan berkolaborasi dengan wali murid, karena wali murid lebih kreatif daripada bu gurunya ini, Bu. Kita ditawari sama Bu Lurah, Bu, napa kaleng susu. Nanti setelah ini kita akan memanfaatkannya. Dan kita kegiatannya EcoBring niku. Belum. Kan sampahnya tidak banyak ya, Bu? Sampahnya tidak banyak karena tidak ada yang jajan, kita bawa bekal. Jadi belum terkumpul sampahnya belum banyak. Bisa dititipkan ke sekolah yang besar. Berarti kita berkolaborasi dengan sekolah SD, SMP ngoten untuk sampah ini. Buat EcoBring itu sesuatu begitu. Kita lanjutkan yang kelima, terwujudnya generasi yang berakhlak mulia. Kita menanamkan dasar-dasar akidah kalau di TKG dan akhlakul karimah melalui pembiasaan. Biasanya kita melalui pembiasaan, melalui bernyanyi. Monggo Bu Nine, ada masukan? Bu Fitri? Menanamkan dasar-dasar akidah dan akhlakul karimah. Kita perlu membiasakan yang sudah dilakukan, kebiasaan berdoa ya sebelum melakukan kegiatan, minimal kita Bismillahirrahmanirrahim, karena untuk muslim mengenalkan malaikat dunia nanti melalui lagu ya, terus perilaku sopan menghargai, menghormati, sopan dengan siapapun, juga melalui lagu kita, baik melalui lagu Jawa ataupun melalui bahasa Indonesia, terus memprogramkan, kita sebaiknya memprogramkan anak-anak itu untuk mengenal ibadah, mengenal sholat, bisa diprogramkan melalui setiap hari apa kita melaksanakan sholat di masjid sama itu sudah kita lakukan, kita pun jaga yang sholat Tuhan. Yang belum itu untuk yang beragama lain, kan di sini juga ada yang beragama lain. Penjelasannya seperti tidak yang ada satu. Itu harus ada kerjasama dengan Noten atau bagaimana untuk memfasilitasi anak ini. Kita bekerja sama dengan apa gereja itu. Jadi kita menghantarkan waktu begini, kalau kita kan hanya satu, kecuali paling enggak 5 atau 10 baru bisa tiap tahun baru ada, tapi nggak mesti. Ya hanya satu itu. Kalau ada satu sih. Jadi kalau satu kita hanya menyerahkan ke wali muridnya sendiri saja. Jadi di saat ada kegiatan keagamaan ya, misalnya
praktek sholat seperti itu, jadi anak itu diberi kegiatan yang lain, misalnya mewarnai gambar gereja atau nanti bagaimana gitu diserahkan ke wali murid saja. Iya. Karena hanya satu. Dipisahkan mungkin beri dongeng sendiri atau bagaimana? Bisa jadi seperti itu. Tetapi seringkali anak itu ikut dengan bacaan berdoa, Asmaul Husna, dia juga hafal ikut. Dengan doa pendek. Pernah saya dulu tahu-tahu sudah hafal doanya panjang pada ini namanya apa namanya? Doa sembahyang paginya itu. Jadi sholat duha. Banyak kan ada di Bali, iya. Jadi dia sampai hafal doa mantramnya. Terus akhirnya tuh selendang kerudung saya itu yang panjang itu dipakai selendangan, ngambil bekas sajennya tetangga, terus dia praktek di rumah. Nah itu karena di PAUD kan PAUD-nya masih PAUD yang di desa, jadi ikut banyak yang mayoritas Hindu, akhirnya anak saya seperti itu. Hingga akhirnya TK-nya, wah ini kalau diberikan anak usia dini itu kayaknya sangat berpengaruh, sehingga akhirnya walaupun jauh 8 kilo dari rumah, akhirnya saya harus mengantarkan anak saya pasti berpengaruh. Seperti di sini, murid di sini yang anaknya Kristen ya, malah sama orang tuanya itu kenapa bu kesana umat. Sekarang malah orang tuanya ikut Islam ya bu. Malah ikut Islam. Mungkin kalau di sini yang disampaikan, yang kita bicarakan ya untuk berakhlak mulia, yaitu kalau menurut saya ini kan lebih ke berakhlak ya, berakhlak itu bersikap dimengerti kan. Jadi kalau akhlakul karimah itu kan yang merujuk ke agama ya, ke tuntunan ajaran agama Islam. Tapi kalau berakhlak mulia ini kalau menurut saya kan ini sudah universal, sudah ikut semua. Jadi kita melakukan pembiasaan sopan santun. Jadi kalau kita hormat pada yang lebih tua, jadi kita berjabat tangan dan yang lebih tua kita cium tangan. Kalau kita lewat kita permisi seperti itu. Tetapi kalau menurut saya jadi berakhlak mulia itu kan akhlak. Jadi akhlak kita tidak berakhlakan begitu kan, sopan kan ngoten. Ke sopan santun bukan ke agama. Maaf, bertanya. Sudah membuat ini keyakinan kelas. Responnya bagaimana? Responnya anak-anak alhamdulillah ya, kalau ramai kita mau keyakinan kelas makanya kalau anak-anak kan mau ketika kan nontonnya kita tidak melalui tepuk, melalui menyanyi wes ngeten mawon Bu. Buatan respon. Langsung ngeten ini 3 menit aku kembali lagi. Nanti kula teng kelompok A jadi Pernasi nyata saya satu di tembok. Kemarin itu kan juga dapat cerita dari Bu Emil. Jadi Bu Emil mencoba menerapkan keyakinan kelas dan itu ternyata dapat membuat perubahan terhadap anak-anak yang selama ini masih suka mengganggu temannya, belum tepat waktu, belum ini, karena sudah ada keyakinan kelas yang mereka sepakati, yang mereka yakini gitu gitu. Mereka diingatkan kesepakatannya saja, akhirnya sudah ini sendiri. Jadi kemarin bahkan sampai ada wali murid, kayaknya perlu dibuat kesepakatan di rumah gitu. Jadi ingin diadopsi kesepakatan keyakinan kelas itu di keyakinan. Jadi saya juga dapat cerita itu, oh berarti bisa, walaupun anak-anak yang masih usia dini ternyata bisa dibuat menerapkan keyakinan kelas bersama. Ya, Bu Yuli bagaimana kelasnya Bu Yuli? Belum. Oh, belum. Karena kalau menurut saya saya melihat di kelas itu yang agak bisa diajak untuk membuat kesepakatan kelas ya, keyakinan kelas itu kelompok B. Jadi yang sudah agak lebih mandiri ya. Tapi kalau kelasnya Bu Nur itu wow luar biasa. Luar biasa. Bu Nur itu punya
punya juara, ada Ada 5 3 juara. kejuaraan. Tapi alhamdulillah Bu, si Oki sudah, saya mandiri Bu, sudah. Tapi nanti ya nggak apa-apa Bu, anu lagi 3 menit sudah berubah lagi. Tapi kita ingatkan, tepuk keyakinan kelompok A. Langsung menguatkan semua. Yes, yes, oke. Dilut. Tapi kan itu diulang-ulang. Iya, diulang-ulang. Iya. Banyak sekali perubahannya setelah membuat keyakinan kelas itu Bu. Jadi anak-anak juga lebih kreatif Bu. Itu kita kan ada kemarin Bu berjualan kan, anak-anak lebih dia mandiri, hebat jualannya kelompok A Bu Erlin Sumerep. Nah saya tidak mentesting ini kok ingin tidak, sudah bisa sendiri. Disiapkan ada gelas plastik, ada sate Buah sama jus. Jus itu menuang ke gelas itu saja dia sangat hati-hati sekali. Ada yang beli, ya beli beneran. Dia membeli, ya bener duitnya. Ada yang menuang dengan sangat hati-hati dia menuangnya. Malah lebih hati-hati anak-anak daripada bu guru. Iya betul. Gurunya tumpah terus di dalam gelas. Betul Bu, meniku mojok teng mriku Bu, buka plastik jangan pas rakecer. Betul sekali, peduli bersih dan sehat. Niku keyakinan kelasnya juga ada. Makanya Iya. Ini tinggal kelas-kelas yang lain masih sebenarnya sudah mulai nggih, tapi belum nggih. segera belum. Nggih. Aku ya isu. karena anak memilih sendiri keyakinan kelas itu yang dimau yang bagaimana. Jadi itu konsekuensinya berarti anak-anak harus mentaati sendiri tanpa kita harus ayo dok. Nah kita harus mengingatkan saja niku dengan anak-anak mempunyai keyakinan kelas, anak lebih mandiri niku Bu, lebih mempunyai tanggung jawab mandiri. Belajar, gambarnya belajar, berarti aku harus mau mengerjakan Mas. Sebelum itu dia bermain terus Bu. Nah, belajar, gambarnya belajar. Berjualan uangnya ya ditata Bu, ditata uangnya itu. Mas Bu Guru membeli ya Bu. Bu Guru membeli tidak membawa uang. Loh Bu Guru kok ambil pada nggak bayar? Iya deh, ambil uang. Oh sekolah dia lalu lupa guru nggak bayar. Dari anak-anak itu kan luar biasa ya Bu potensinya. Iya. Kadang-kadang di luar ekspektasi kita, Iya. di luar harapan kita dan di luar dugaan kita gitu. Mereka jauh lebih bisa menguasai dibandingkan orang dewasa. Iya. Pemikirannya pun kadang-kadang juga sangat mengejutkan. Betul. Berarti kita hanya memfasilitasinya. Nanti Bu Erlin bisa memasak lagi, nah bisa bakulan lagi. Kita akan menarik kesimpulannya. Visi sekolah dan prakarsa perubahan memang harus dibangun dari hubungan manusia dengan sesama teman atau warga sekolah. Ini termasuk dengan wali murid, komite, dan yayasan, dan ada perangkat desa juga Bu kita. Nah, dengan saling gotong royong dan melakukan identifikasi prakarsa perubahan. Dengan berkolaborasi dengan ekosistem sekolah untuk bersama-sama melakukan perubahan positif guna mewujudkan visi sekolah dan prakarsa perubahan yang mempertimbangkan profil pelajar Pancasila, aset dan operasionalisasi pencapaiannya. Terima kasih Bu. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Dian. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan betul-betul saya merasa sangat bahagia, sangat berterima kasih. Hari ini saya mendapatkan banyak lagi ilmu-ilmu yang baru, wawasan yang baru dari hasil diskusi dan berbagi yang sudah dilakukan. Mungkin hanya satu saja apa yang kita bicarakan hari ini. Semoga tidak hanya menjadi sebuah wacana, tapi akan segera menjadi sebuah prakarsa perubahan yang sudah
kalau bisa pun tertuliskan dalam kurikulum sekolah dan betul-betul diterapkan. Dan saya pun mendapatkan banyak hal, punya banyak inspirasi dan ide baru yang mungkin bisa saya terapkan di SMP juga. Jadi salah satu hal yang membuat saya sangat bahagia di guru penggerak itu, Bu. Jadi ternyata saat saya mulai berinteraksi dengan teman-teman yang dari SD, dari TK, dari PAUD, dari SMA, itu ternyata begitu banyak hal yang bisa saya terapkan sendiri di tingkat pembelajaran yang saya laksanakan. Jadi bukan berarti kalau yang sudah di SMP itu metode yang di TK tidak bisa digunakan ataupun sebaliknya. Ternyata malah itu memperkaya hasanah metode, strategi dan yang dari yang sudah kita tahu menjadi sesuatu menjadi yang lebih beragam, bervariasi dan bermakna. Demikian diskusi kita hari ini. Setelah ini saya mohon masukan dan saran dari Bu Erin tentang kegiatan pendampingan individu dari pelatihan guru penggerak ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fitri juga, silakan. Ini sebenarnya sudah selesai ya? Ya, ini sudah selesai. Kalau sekarang dan Dirti. Iya, iya. Terima kasih waktunya. Begini sebenarnya saya tidak punya apa ya saran untuk Bunda ya, karena memang pertama saya juga tidak tahu apa ya namanya tugas yang harus dilaksanakan, tapi menurut saya bahkan menurut kami ya, kehadiran penjenengan di sini membuat kami banyak belajar. Dengan penjenengan di sini yang mungkin itu adalah serangkaian tugas yang harus dilaksanakan oleh Gubernur, penjenengan sebagai pendampingnya, itu secara tidak langsung dan itu otomatis kami ikut belajar. Jadi kami belajar dan membuat perubahan, bahkan dengan seperti ini, tentang visi dan misi ini selama ini bagi saya visi misi dan copy paste aja dari teman-teman wis ya wis ndang cetak banner seperti itu. Bagi saya wis gitu sudah cukup, karena memang selama ini kami ya belum pernah ya Bu Fitri ya sedetail itu kita menyusun visi dan misi itu seperti apa. Baru tahu ini. Dengan saya mengikuti ini tadi, bahkan dari kemarin saya tanya Bu Nur, apa tuh besok yang mau dibahas saya gitu. Kita akan Bu Erin mau berdiskusi tentang visi misi kita. Ada apa dengan visi misi kita saya gitu. Ya enggak, nanti kalau misalnya perlu ada perubahan ya kita rubah gitu. Terus visi misi harus dirubah saya gitu kan. Tapi setelah saya mengikuti seperti ini ya itu tadi saya dapat ilmu yang sangat luar biasa dengan membicarakan visi dan misi kita yang sudah ada gitu. Kemudian teman-teman punya masukan dengan visi seperti ini, apa yang harus dilakukan itu dari apa ini tadi kalimat rumpang ya, dengan kalimat rumpang ke opo saya gitu tuh. Alah Bu Nur bingono melengkapi kalimat saya seperti itu kemarin. Karena memang kemarin saya sibuk Bu, mohon maaf ya, sering saya tinggal. Terus ini tadi setelah tahu kalau melengkapi, ternyata tidak hanya melengkapi dengan kalimat yang kita tahu, tetapi itu berdampingan dengan hal yang harus kita laksanakan. Dan itu kan menjadi gambaran, mungkin semoga juga dengan teman-teman, mungkin ya teman-teman yang ada di sini juga ada gambaran di sini. Dengan demikian berarti aku ngulang kudu ngene. Berarti dengan demikian kalau anak-anak datang sampai pulang anak-anak harus seperti ini. Jadi harus senang. Dengan seperti itu pembelajaran yang harus kita laksanakan. Aku kudu ngulang ini berarti. Aku ngulang kudu ngene. Kan seperti itu toh. Anak-anak itu harus senang. Pertama, dengan senangnya seperti itu mewujudkan yang itu tadi tuh, kita kan saling membicarakan, saling melengkapi usul dengan masukan seperti itu kan. Gambaran saya jauh ke
untuk membuat kurikulum, ke kurikulum akhirnya ya. Betul sekali. Larinya ke kurikulum, berarti kurikulum kita harus kita rubah karena kurikulum kan tidak harus ikut-ikutan yang sudah ada. Betul sekali Bu. Jadi kita harus meluangkan waktu untuk menyusun kurikulum bersama-sama dengan tema yang membuat tujuannya ke visi itu tadi. Kan gitu ya. Ya, anak-anak bahagia, anak-anak sehat, anak-anak suka dengan lingkungan, menjaga kebersihan, terus berakhlak mulia, ya sopan santun dan lain sebagainya. Seperti apa temanya, kan gitu toh. Tetapi kalau kita mengikuti tema yang sudah ada, yang sudah jadul, ikut itu terus karena latar belakang kita itu kita males membuat tema sendiri. Padahal kan pemerintah sudah tema itu gak harus podo karo koncone. Tema itu dari lembaga itu masing-masing gak harus podo karena gurunya tidak sama, tempatnya tidak sama, kemampuan lembaganya juga tidak sama. Kan ngaten. Seperti itu Bu Dian. Jadi terima kasih. Saya terima kasih dengan ya alhamdulillah Bu Nur sudah ikut menjadi calon guru penggerak. Saya gitu. Kok cik calon Dok? Saya gitu. Enggak Bu, ini cik calon, ini cik proses. Oh iya, dengan prosesnya ini saja kita sudah mendapatkan pembelajaran yang sangat berharga. Jadi ya saya tidak punya saran untuk penjenengan karena bagi saya sudah baik bagi kami yang menerima pada khususnya dari TK Bareng. Terima kasih dan terima kasih. Noten dari saya. Jadi kita sepakat yuk kita membuat menyusun kurikulum kita yang sedemikian rupa yang jurus ke visi misi itu tadi. Iya betul. Siap teman-teman? Siap. Punya ciri khas Bareng sendiri. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Erlin. Pengalamannya sudah banyak, monggo diceritakan Ribon. Bu itu sudah mewakili. Sudah